Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Insyaallah kita melanjutkan kajian syarah hadisnya Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Masih di Kitabul Ilmi, bab iktibat ya fil ilmi. Jadi iri dalam ilmu ya ada sedikit lagi belum kita selesaikan, yaitu di kitab PDF jilid 1 ya, halaman 220. Itu enggak tuh ya? Oh, iya. Kami teh halaman 220. Hmm. Qauluhu fasalato pertengahan, di pertengahan. Hmm. Ini kalau PDF-nya sama mas sama. Iya, ini yang pasal itu udah sebetulnya, cuman nggak kepotong ya di video sebelumnya penjelasannya. Jadi kenapa di dalam hadisnya ya menggunakan kata fasalato, eh kata li Abidar ya, begitu dalam riwayat Abu Dzar, walil bakin fasalatohu, pada jalur lain ya, perawi lain selain Abu Dzar, maksudnya dari Imam Bukharinya ya, karena yang meriwayatkan Sahih Bukhari dari Imam Bukhari itu ada beberapa jalur ya, ada Abu Dzar ya, ada Kasmihani, Ismaili dan sebagainya, itu disebut oleh Ibnu Hajar di awal kitab ya. Kalau membaca Fathul Bari di awal kitab itu beliau menyebut sanad-sanad lengkap. Ya, Sahih Bukhari itu diriwayatkan oleh siapa saja. Ya itu lengkap ya oleh Ibnu Hajar di mukadimahnya ya, di pembukaan. Ya, jadi yang apa namanya perawi lain selain Abu Dzar itu ada domir fasalatuhu ya. Sedangkan Abu Dzar tidak pakai domir salatu. Nah, wa ubiro bi taslid diungkapkan dengan bahasa taslid, salata yusalitu tasliton lidilalatihi ala qahrin nafsi al majbulati ala syuhi, untuk menunjukkan atas memaksa diri ya yang diberi sifat, yang diberi sifat bawaan ya, majbulah itu dari jibilah, sifat bawaan terhadap kikir gitu. Jadi manusia itu kan ada potensi untuk kikir ya gitu, sehingga di dalam hadis ini diungkapkan dengan salah tuh menguasai. Jadi eh dibuat orang tersebut ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dirinya itu dikuasai untuk bisa berinfak ya, ana laili wan nahar kan itu ya, sepanjang apa siang dan malam setiap hari ini berinfak terus, artinya eh, dirinya sudah dikuasai ya oleh sikap dermawan yang mau berinfak dan mengalahkan sifat kikir ya yang ada potensi di dalam dirinya gitu ya. Setiap orang punya potensi untuk kikir ya, tapi sudah dikalahkan. Nah, berikutnya qauluhu halakathu ya, membinasakannya, bifathil lam, dengan memfathahkan lam, wal kaf dan juga kaf, ay ihlakuhu, yaitu menghabiskannya ya. Wa ubiro bidzalika, dan diungkapkan
Dengan itu, dengan kata halakatu, iliyadullah untuk menunjukkan ala annahu la yabqa min syai'an. Bahwa tidak tersisa darinya sedikit pun. Ya, jadi ini kan kaitannya dengan menginfakkan hartanya ya, sampai kemudian hartanya habis ya, siang malam dia berinfak ya. Jadi kalau bisa sambil dilihat hadisnya ya, biar kita tergambar. Soalnya agak jauh ya ini hadisnya. Ya hadisnya itu kan la hasada ila fisnata ini ya, rojulun atahullahu malan fasulito. Ya fasulito ala halakatihi. Ya dia dikuasai untuk menghabiskannya. Ya, menghabiskan hartanya itu ya, tapi fil haqqi dalam kebenaran. Jadi halakati ini ihlakihi. Jadi ya, menghabiskannya. Ya, jadi disebut menghabiskan kan, halakayul itu artinya membinasakan kan. Jadi, menghabiskannya artinya tidak tersisa sedikit pun. Wa kammalahu biqaulihi dan menyempurnakannya dengan sabdanya ya, fil haqqi dengan kata fil haqqi dalam kebenaran, ai fit taati dalam ketaatan. Jadi menghabiskan harta itu bukan untuk sia-sia tapi untuk ketaatan ya, berinfak di jalan Allah. Apa, liuzila anhu untuk menghilangkan darinya ihamal isrofi ya, anggapan ya atau asumsi ya, anggapan ke apa, isrof ya, berlebih-lebihan al-mazmumi yang tercela. Ya, jadi di sini diberi apa, penjelas ya, bahwa menghabiskan harta itu fil haqi ya, ada kata fil haqi dalam kebenaran ya, ya di jalan Allah itu dalam kebenaran. Nah, untuk menghilangkan anggapan bahwa menghabiskan harta itu untuk kesia-siaan atau israf, berlebih-lebihan, poya-poya gitu ya, bukan itu tapi dalam kebenaran. Qauluhu perkataannya al-hikmah ya. Hikmah itu yang lanjutannya warajulun atahullahul hikmah ya, dan seorang yang Allah berikan kepadanya hikmah fahuwa yakdi biha wa yu'allimha. Alamu lil ahdi, lam di sini untuk ahdi. Ahdi itu yang sudah diketahui. Ya, karena ini dalam pembahasan ilmu nahwu ya, alif lam itu ada macam-macam, ada lil ahdi, ada lil jinsi ya. Eh ahdi juga ada macamnya, ada ahdi zikri, ada ahdi zihni, ada ahdi huduri ya. Eh lil jinsi juga ada yang istigrok ya, ada yang hakikoh ya, itu bisa dirujuk kembali dalam pembahasan ilmu nahu ya, di syarah alfiyah kalau tidak salah sudah dibahas. Nah, jadi al-hikmah, kata alif lam di sini menunjukkan sudah diketahui maksud dari al-hikmah ini. Jadi ahli ya, sudah diketahui. Ya, li'annal murad biha Al-Quran. Karena yang dimaksud dengan hikmah di sini adalah Al-Quran alam asna ilahi qablu. Ya, sesuai dengan yang telah kami isyaratkan ya sebelumnya. Ya, qablu, domah. Kenapa qablu? Karena mudhof ilaihnya dihilangkan ya, jadi qablu. Jadi qabla, qabla hadza misalnya. Sebelum ini, ya, itu dihilangkan di qablu.
Jadi didomahkan itu karena mudhof ilaihnya dibuang. Ya, dan domah itu jadi mabni, mabni ala domi, mabni ala domi. Wakilah dan ada yang mengatakan al muradu bil hikmah yang dimaksud dengan hikmah itu kullu ma mana kullu eh ma mana ya setiap yang mencegah ya minal jahli dari kebodohan ke wajah zaro anil qabihi dan melarang atau sama juga mencegah dari keburukan. Ya, berarti kalau maknanya itu ya berarti lebih umum gitu ya. Ini kalau merujuk ke redaksi-redaksi lain yang sama ya hadisnya, tapi dengan perbedaan redaksi kan ada dengan redaksi hikmah, ada dengan Al-Quran, ada dengan ilmu, tapi intinya sama. Ya intinya sama itu seseorang itu diberikan ilmu ya tentu ilmu yang paling utama adalah Al-Quran gitu. Jadi orang tersebut tuh disibukkan dengan Al-Quran, nah, disibukkan dengan Al-Quran bukan hanya membacanya, tapi juga dengan mempelajari kan dia dapat ilmu dari Quran itu. Kemudian mengamalkannya, kemudian mengajarkannya, kemudian yakdi, gitu, menegakkan hukum dengan hukum Al-Quran itu gitu. Dan itu juga adalah hikmah juga begitu kan. Karena yang disebut hikmah itu kan adalah ilmu yang sudah diamalkan ya, dia menjadi hikmah, kebijaksanaan. Faidah ya, jadi intinya kan hadis ini tidak boleh hasad ya, dengki ya, iri, tapi positif gitu ya. Kecuali dalam dua hal gitu, orang yang diberikan harta dan dia se apa sepanjang siang dan malam selalu menginfakkan harta itu. Itu boleh iri, irinya tapi iri yang positif. Ya, yang kedua orang yang diberi ilmu atau diberi Al-Quran, berhikmah, dia sibuk, ya. Nah, ini sebenarnya jadi dorongan buat kita ya. Eh, apa namanya kalau kita tidak punya harta tadi yang besar yang bisa kita infakkan setiap hari, maka pilihan yang kedua adalah ilmu ini, sibuk dengan ilmu gitu. Ya, siang malam gitu ya, sibuk dengan ilmu dengan menggali Al-Quran. Ya, belajar mengajar ya setiap harinya itu adalah orang yang layak untuk iri kepadanya. Faidah. Zada Abu Hurairah, Ibu Hurairah menambahkan fi hadal hadis, ya dalam hadis ini maya dulu ala annal murad bil hasadil madkur, ya yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan hasad yang disebut itu huna di sini al ghibtoh ya, adalah ghibtoh. Ya, kalau ghibtoh itu iri yang positif. Kama dzakarnahu sebagaimana yang telah kami sebutkan. Walabduhu dan lafadznya faqala rajulun. Seorang laki-laki berkata, laitani uti tumis lama utia fulanun. Andaikan aku diberi seperti yang diberikan kepada seseorang, fa'amil tu mislama ya'malu. Maka aku mengamalkan seperti yang dia amalkan. Auradahul musonnif, ya penulis ya membukhari mengemukakannya, menyebutkannya dalam bab Fadailul Quran. Wa inda Tirmidzi dan pada Tirmidzi riwayat Tirmidzi min hadis Abi Kabsyah Al-Anmari ya bi fathil hamzah dengan memfathahkan hamzah wa iskanin nun dan mensukunkan nun ini an ya Anmari annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada karo hadis tawilan. Lalu ia menyebutkan hadis yang panjang fihi di dalamnya istiwa ul amili fil mali bil haqqi. Ya, di dalamnya ada persamaan orang yang beramal dalam harta ya dengan kebenaran, ketaatan ya wal mutamanni fil ajri dan orang yang
mengangan-angankan pahala ya dalam pahala. Ya, walafduhu dan lafadznya wa abdun dan seorang hamba razaqahullahu ilman. Allah memberinya rizki ilmu walam yarzuqhu malan. Tidak memberinya rizki harta. Fahuwa sadikun niyati. Ya, dia jujur dalam niatnya. Yaqulu dia berkata, lau anna li malan. Kalaulah aku punya harta, la amil tu mislama ya'malu fulanun. Ya, ini saya aku akan beramal seperti yang diamalkan oleh si fulan. Fa'ajruhuma sawaun. Maka pahalanya, ya pahala keduanya itu sama. Nah, jadi itu pahala apa niat ya. Ya, kalau memang jujur niatnya ya ketika kita iri dalam arti positif justru kan bagus ya, justru mendatangkan pahala gitu. Ya, jadi irinya itu bukan karena apa orang hidup enak ya dengan kemewahannya, ya tapi karena amal gitu. Ya. Karena amalnya gitu dia dengan harta dia bisa banyak berinfak, banyak beramal, wakaf dan sebagainya. Ya, kalau yang diirikannya cuman hartanya ya itu ya keliru. Ya, tidak boleh. Ya, dan bertekad dan bukan hanya sebatas keucapan saja ya, ucapan kosong gitu ya, cuman hanya nah, tapi memang ucapan itu lahir dari niat yang benar, sodik, yang jujur. Memang dia ingin seperti itu. Kalau punya harta seperti orang itu, saya akan mengamalkannya seperti yang dia lakukan. Itu memang lahir dari kejujuran, kesungguhan di dalam dirinya, bukan hanya omong kosong belaka gitu ya. Dan Allah Maha tahu ya dan bisa membedakan gitu ya. Mana orang yang benar-benar ya perkataannya, mana orang yang cuman sekedar ngomong saja. Nah, kalau niatnya benar ya mengatakan seperti itu, dia akan mendapatkan pahala yang sama ya seperti orang yang memiliki ya harta tersebut dan apa beramal dengan hartanya. Wadakaro fi diddihima dan menyebutkan pada kebalikan dari keduanya an-nauma fil wijri sawa. Ya, dan bahwa keduanya dalam hal dosa itu sama. Nah, jadi sebaliknya kalau ada orang yang punya harta, dengan harta itu dia berbuat maksiat ya, poya-poya dan sebagainya. Lalu ada orang yang iri gitu dan mengatakan kalau saya punya harta seperti itu ya saya juga akan melakukan hal yang sama. Jadi ada niat dia untuk berbuat dosa. Maka orang seperti itu juga akan diberi dosa yang sama ya. Wa qala fihi dan dia berkata padanya hadisun hasanun sahih. Hadis hasan sahih ini ciri khas dari Imam Tirmidzi ya. Imam Tirmidzi itu beliau sering menyebut hadis hasanun sahih. Hasan tapi sahih kan ini dua istilah yang berbeda. Makanya para ahli hadis berikutnya ya harus apa namanya ekstra sungguh-sungguh ini menjelaskan apa maksud dari kata Hasan Sahih ya dari Tirmizi itu ya akan jadi membingungkan para ulama setelah menyebutkan istilah baru yang sebelumnya belum disebutkan ya Hasanun Sahih makanya di antara penjelasan yang lebih tepat ya lebih kuat bahwa hadis ini ada dua jalur gitu ada satu jalur itu dinilai Hasan ya satu jalur lagi dinilai Sahih. Wa itlaqu kaunihima sawaan dan menyebutkan keadaan keduanya itu sama, ya rudu alal Khattabi ya membantah kepada Khattabi. Nah, Khattabi ini salah satu lama juga yang mensyarah Sahih Bukhari ya. Nah, jadi itu Ibnu Hajar al Asqalani ketika beliau
mensyarah Sahih Bukhari ini ya beliau membaca semua syarah-syarah yang sudah ada gitu. Ya, sehingga kalau ada yang tidak setuju beliau bantah gitu. Ya, makanya Fathul Bari ini luar biasa dia cara terbaik lah bagi Sahih Bukhari itu. Jadi beliau menelaah berbagai syarah-syarah yang lain. Ya, ya kadang banyak juga mengutip dan kemudian menambahkan bahkan membantah kalau ada yang tidak disetujui oleh beliau. Makanya kan Syaukani ya ketika ditanya kenapa engkau tidak mensyarah Sahih Bukhari, kata beliau apa? Ya la hijrata ba'dal fathi. Itu beliau mengutip ya hadis Nabi, tapi beliau memaksudkan bahwa tidak ada hijrah, jadi nggak ada pilihan lain, ya tidak berpindah ya ke lain hati ya setelah adanya fathi. Fathi di sini maksudnya Fathul Bari. Jadi udah cukup ya Fathul Bari ya syarah Sahih Bukhari. Ya, fi jazmihi dalam eh, apa namanya dia yang memastikan bahwa Al-Khattabi itu memastikan bi anal hadis ya bahwa hadis ya dulu ala annal ghani menunjukkan bahwa orang kaya idza qama bi syurutil mal apabila dia menegakkan syarat-syarat harta kan abdullah minal fakiri dia lebih utama daripada orang yang fakir. Ya, koma bisyurutil mal ya, maksudnya ya dia menggunakan untuk kebaikan gitu ya hartanya itu. Ya, jadi di sini beliau membantah, justru bisa jadi sama gitu ya, walaupun orang miskin itu. Ya, walaupun dia tidak diberi kekayaan, tapi karena memang tekadnya kuat gitu ya, beramal gitu ya. Nah, ini menunjukkan keadilan Allah justru ya. Jadi adil memberi peluang orang untuk beramal tidak terbatas hanya bagi orang kaya saja. Ya, ada kesempatan juga orang-orang yang miskin, orang yang fakir, ya untuk bisa mendapat pahala yang sama seperti orang-orang kaya. Naam yakunu abdol. Nah, kata beliau, kata Ibnu Hajar, ya, ia lebih utama bin nisbati ilaman a'rodo walam yatamanna. Ya, dinisbatkan, dikaitkan ya dengan ya atau kepada orang yang berpaling dan tidak memiliki angan-angan, tidak memiliki keinginan seperti tadi. Ya, walakin al abdoliyatal mustafadata minhu ya, tapi keabdolan yang diambil darinya hiya binisbati ila hadhil hoslah faqat la mutlaqan ya dinisbatkan kepada sifat seperti ini saja ya tidak secara mutlak. Ya, jadi maksud beliau Ibnu Hajar apa yang dikatakan oleh Al-Khattabi bahwa orang kaya itu bisa lebih afdol daripada orang yang miskin ya ketika dia menggunakan hartanya ya di jalan kebaikan yaitu kalau orang fakirnya itu memang dia tidak punya keinginan kuat ya dan tidak mengatakan seperti yang disebut dalam hadis tadi. Ya, dia tidak ada tekad yang kuat ya apa namanya saya mah nggak punya harta gitu ya nggak bisa apa gitu. Tidak ada tekad kuat keinginan. Nah, adapun kalau orang yang fakir itu punya tekad di dalam dirinya ya sodikun niyah ya di dalam dirinya bahwa kalau saya punya harta seperti orang tersebut saya akan menggunakannya ya seperti yang digunakan oleh orang kaya atau bisa jadi lebih gitu kan. Ya, dengan tekad yang kuat di dalam dirinya, nah itu dia bisa mendapat pahala yang sama. Ya, jadi dalam hal ini orang yang kaya tidak menjadi lebih baik daripada orang miskin. Justru sama kan, sebagaimana disebut dalam hadis tadi. Ya, jadi abdoliyahnya itu hanya dalam sifat ini saja, ilahadil khoslah.
Ya, yang tadi kalau orang miskinnya itu tidak punya angan-angan ya, jadi a'rodo walam yatamanna gitu. Tapi kalau yang punya angan-angan, punya tekad yang kuat, bisa jadi sama pahalanya. Wa sayakunu lana audatun ilal bahsi dan akan jadi bagi kita ya audah ya kembali ke pembahasan ini fi hadil masalah dalam permasalahan ini fi hadis atau imus syakir kaso imus sabir. Jadi kata beliau pembahasan ini akan dilanjut lagi ya berkenaan dengan ini ya keabdulan tadi itu antara orang kaya dan miskin yaitu ketika membahas hadis atau im asyakir ya orang yang makan yang bersyukur ya kasoimi sobir ya seperti orang yang saum yang sabar. Ya kalau yang bersyukur kan artinya dia kaya ya punya harta. Dia bisa makan tapi syukur. Nah, orang yang nggak bisa makan dia saum, sabar. Ya, sama di sini disebutkan. Nah, ini juga menjadi dalil alasan bisa sama antara orang kaya dan miskin dalam hal amalan, dalam hal pahala ya. Begitu. Karena memang kualitas amalan ya tentunya tidak terpaku kepada harta gitu ya. Tapi juga eh, apa namanya disebabkan oleh kesungguhan ya dari orang tersebut kebenaran niat ya sidkun niyahnya ya kejujurannya keikhlasannya tentu ya. Haitsu dzakarahul muallif di mana penulis menyebutkannya fi kitabil at'imah ya dalam kitab ini insyaallah taala ya itu ya selesai di bab iktibat ya fil ilmi iri dalam ilmu dan hikmah. Barangkali kalau ada yang ditanyakan dulu didiskusikan. Maghrib masih lamanya. Ini, Maghrib. Ya kita lanjut ya sedikit mungkin kalau ada pertanyaan. Bab madzukira fi dhahabi Musa sallallahu alaihi wasallam fil bahri ilal Khadir. Bab apa yang disebutkan tentang perginya Nabi Musa alaihissalam sallallahu alaihi wasallam di laut ya ke Nabi Khadir ya, atau Hidir. Wa qaulihi ta'ala dan firman Allah Ta'ala hal atabiuka ala an tu'allimani mimma ulimta rusda. Apakah boleh aku mengikutimu ya untuk agar engkau mengajarkan kepadaku dari apa yang engkau diberi ilmu ya berupa petunjuk ya. Ya dari apa yang engkau telah diajarkan berupa petunjuk rusdan. Jadi ilmu yang menjadi petunjuk tidak semata-mata ilmu. Hadasani Muhammad bin qala Malik rahimahullah taala ya. Hadasani Muhammad bin Gurair Az-Zuhri qala hadasana Yaqub bin Ibrahim qala hadasani Abi Ansari an Ibni Syihab hadasa anna Ubaidullah bin
Abdillah akhbarahu an ibni Abbas annahu tamara huwa wal Hur ibnu Qais bin Isnin al-Fazari fi sahibi Musa. Dari Ibnu Abbas bahwa beliau berdebat ya dengan Hur bin Qais bin Hisn al-Fazari tentang sahabat Musa ya yang menemani Musa. Qala Ibnu Abbas wa Khadir, dia adalah Khadir. Famar bihima Ubay bin Ka'ab melewatinya. Fadahu Ibnu Abbas. Lalu Ibnu Abbas memanggilnya. Faqala ini tamara itu. Aku berdebat. Ana wa sahibi dan sahabatku. Hadza. Bi sahibi Musa. Tentang yang menemani Musa. Alladhi sa'ala Musa as-sabil. Yang Nabi Musa bertanya jalan ila luqihi untuk menemuinya. Hal sami'tan Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru sya'na. Apakah kamu mendengar Nabi menyebutkan urusannya? Qala na'am ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yakni Ubay bin Ka'ab yang mengatakan, bainama Musa fi mala'in min Bani Israil. Ya, ketika Nabi Musa pada sekelompok elit ya, mala itu kelompok elit min Bani Israil dari Bani Israil ja'ahu rajulun, ada seorang laki datang kepadanya faqala hal ta'lamu ahadan a'lama minka. Ini kisah awalnya ya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang lebih berilmu darimu? Kalau Musa, lah tidak. Nabi Musa menjawab tidak ya, karena memang Nabi Musa pada saat itu tidak tahu ya, tidak tahu yang beliau tahu beliau adalah Nabi yang diberi wahyu oleh Allah. Ya, tentu Nabi dengan wahyu yang Allah berikan itu adalah orang yang paling berilmu gitu. Dan beliau menjawab ya sesuai dengan pengetahuan beliau ya tidak ada gitu yang lebih berilmu dariku kata Nabi Musa itu. Tapi kemudian diberitahu oleh Allah ya, fa'auhallahu ila Musa. Ya Allah mewahyukan kepada Bala ya, tentu ada abduna Khadir ya, hamba kami yaitu Khadir. Fasala Musa sabila ilai. Maka Nabi Musa menanyakan jalan untuk bisa sampai kepadanya bertemu dengannya. Ya dan apa namanya ini juga ditegur oleh Nabi oleh Allah ya bahwa Nabi Musa ya agar tidak boleh mengatakan aku yang paling berilmu begitu tidak boleh. Karena itu bisa jadi menjurus kepada kesombongan. Jadi ajarkan ketawaduan dan diberitahukan bahwa ternyata ada gitu yang lebih berilmu dari Nabi Musa alaihissalam atau yang memiliki ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Nah, setelah diberitahu oleh Allah itu, Nabi Musa kan kemudian langsung gitu meminta ya, mencari tahu di mana orang itu agar dia ingin belajar kepadanya. Ya, ini sebuah contoh ya ketika kita mengetahui ada orang yang lebih berilmu dari kita ya, segeralah gitu ya, mendatanginya untuk menuntut ilmu karena ilmu tentu adalah suatu kekayaan yang lebih berharga daripada harta yang harus kita kejar. Nah, maka kemudian Allah memberitahunya, faja'alallahu lahul huta ayatan. Maka Allah menjadikan baginya huta ikan ya sebagai tanda. Ya nanti kamu bisa menemui diri itu ada tanda ikan gitu ya, ikan yang terjadi pada ikan. Wakil lalu dikatakan kepadanya, nah ini rincian ininya. Idza faqadtal hut, kalau kamu kehilangan ikan, farji fa innaka satalqa. Maka kembali ke tempat hilangnya ikan itu, maka kamu akan menemui dia. Ya, wa kana yatabi'u atharul huti fil bahri, ia mengikuti jejak ikan di lautan, apa di lautan. Faqala li Musa fatahu dan anak mudanya ya yang menemani Nabi Musa itu Yusa bin Nun ya. Nanti akan jadi nabi juga setelah Nabi Musa. Ya, itu kan dari ayat di surah Al-Kahfi itu dari ayat berapa? 62 atau ayat berapa ya?
62 kalau nggak salah. Kisah ya, kisah ini itu diawali dengan ayat Itkola Musa li fatahu kan. Ketika Nabi Musa berkata kepada anak muda yang menemaninya yaitu Yusha bin Nun, la abrohu ya hatta apa aku tidak akan pernah berhenti ya sampai aku bertemu dengan atau sampai pada dua atau pertemuan dua lautan ya atau aku akan melewati masa yang lama ya bertahun-tahun. Au amdiyah hukuba. Itu dari ayat 60 ya, dari ayat 60. Ya, hatta ablugho majmal bahraini au amdiyah hukuba. Itu terus sampai ayat 82. Kisah Nabi Musa dan Khadir itu ya. Itu bisa dibaca lagi nanti di Tadaburi ya kisahnya. Eh, karena itu sangat berharga kisah ini kaitannya dengan kenapa disebut dalam kitab ilmu karena ini kaitannya dengan ilmu. Jadi Nabi Musa alaihissalam melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Nah, maka dari hadis ini apa namanya diambillah pelajaran bahwa untuk mendapat ilmu itu perlu rihlah, ya perlu rihlah, rihlah fi thalabil ilmi. Jadi ini dasar ya dasar untuk rihlah di dalam menuntut ilmu, melakukan perjalanan. Ya, lalu apa tadi anak mudanya itu berkata kepada Nabi Musa, "Aro'aita idza awayna ila sahrati." Ini ayat ya. Eh, apakah engkau tahu ketika kita berteduh di batu besar, aku melupakan ikan. Jadi mereka kan dalam perjalanan itu membawa ikan ya sudah dimasak, dirantang, di wadah itu. Nanti di perjalanan itu mereka istirahat di batu besar. Kan dia lapar ya. Itu atina godana kata Nabi Musa. Berikan makan siang kita. Lalu makan ya. Dan melanjutkan perjalanan setelah itu. Nah, setelah melanjutkan perjalanan udah agak jauh. Ingat gitu ya. Ada yang tertinggal. Lupa bahwa ikannya itu. Ikannya yang tertinggal tadi itu. Nah, ketika apa kembali lagi ke tempat semula ya, tempat batu besar itu di mana ikannya itu lupa ya. Ini wa ma ansanihi syaiton tidak membuatku lupa kecuali setan an adkura untuk mengingatnya. Kala Nabi Musa mengatakan dalika makuna nabi ya. Di sanalah yang kita cari itu. Ya fartada ala asari makososore. Kemudian menyusuri ya jejak-jejak apa keduanya yang apa sebelum tempat sebelumnya itu ya fawajada hadiron. Lalu ia menemukan Khadir ya fakana min sya'nihima alladzi qasallahu azza wa jalla fi kitabih. Nah, itulah apa urusan keduanya ya Nabi Musa dan Khadir yang Allah kisahkan di dalam kitabnya ya di dalam Al-Qur'an. Ini menarik sekali nanti banyak pelajaran ya yang bisa diambil dari kisah ini. Kaitannya nanti dengan bagaimana menuntut ilmu. Saya juga pernah membahas ya di dalam kajian sudah ada ya videonya tentang syarat apa tentang manhaj menuntut ilmu. Itu sudah kita bahas dari ayat 60 sampai 82 pelajaran-pelajaran yang diambil dari situ. Bahkan di situ ada syarat untuk menuntut ilmu. Ya, ada syarat-syarat yang diambil dari ayat-ayat itu. Ya, itu bisa disimak kembali ya secara rincinya di pelajaran yang diambil dari ayat itu ya, tadabbur dalam kaitannya untuk manhaj menuntut ilmu ya.
Nanti juga oleh Ibnu Hajar ya di apa namanya diulas ya bagaimana pelajaran-pelajaran ya dari kisah ini. Walaupun sebetulnya kisah ini tidak ditanyakan oleh Bani Israel ya, apa orang Yahudi kepada Nabi ya, kepada Rasulullah SAW karena yang mereka tanyakan itu tentang tiga hal ya, yaitu tentang Ashabul Kahfi, ya tentang Zulkarnain dan tentang ruh. Mereka orang Yahudi itu menguji kepada Nabi Muhammad. Ya, apakah bisa menjawab atau tidak itu ya. Kalau dia bisa menjawab atau menjawabnya itu sebagian ya, karena masalah ruh kan tidak tahu ya. Itu hanya urusan Allah ya. Berarti dia nabi itu. Nah, kemudian Allah menurunkan ayat ini untuk memberikan jawaban kepada orang Yahudi itu. Ya, yaitu pertanyaan tentang Ashabul Kahfi ya di surah Al-Kahfi dengan kisah Dzulqarnain. Dan tentang ruh itu di surat Al-Isra-nya. Tapi singkat kan jawaban Allah. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi kan gitu. Jawabannya hanya segitu aja. Nah, cuma ada yang menarik. Ada kisah yang diberitahukan tapi tidak ditanyakan oleh Yahudi. Yaitu kisah Nabi Musa dan Khidir. Ya. Ya, jadi ini untuk menunjukkan bahwa kan Nabi Musa itu nabi yang berasal dari Bani Israel gitu. Kenapa luput dari perhatian kalian? Kalian merasa takjub kepada Ashabul Kahfi ya yang tidur selama apa 309 tahun ya, ratusan tahun ya. Dan itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalian merasa takjub ya kepada Zulkarnain yang melakukan perjalanan dari timur ke barat kan gitu. Ujung timur ke ujung barat dengan kekuasaannya dan itu memang penting merupakan perjalanan dakwah ya termasuk perjalanan jihad juga ya. Ya, rihlah di dalam jihad, rihlah di dalam dakwah yang dilakukan oleh Zulkarnain ya dia sebagai pemimpin juga ya dengan kekuasaannya. Nah, tetapi ada rihlah lain yang tidak boleh luput dari kita. Ya, dengan Allah memberitahukan ya kisah Nabi Musa dan Khadir ini yaitu rihlah fi talabil ilmi gitu. Rihlah untuk menuntut ilmu. Dan justru kisah ini berasal dari nabi yang diutus di antara kalian sendiri, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Gitu. Ya, itu kaitan dengan asbabun nuzul ya awal ketika eh ya, ya rihlah perjalanan baik perjalanan dekat, perjalanan jauh. Jadi melakukan perjalanan. Ya, merantau kepada ya orang yang berilmu yang kita akan belajar kepadanya. Tidak eh, terikat jauh dekatnya ya. Kalau ya ada yang dekat ya yang dekat dulu daripada yang kalau sekarang kan jauh jadi bisa lewat Zoom gitu kan online belajar. Ya dengan kondisi sekarang kan bisa lebih mudah ya. Nah ini juga yang sudah pernah saya share juga ya ada 7 syarat ya para ulama menyebut ada 7 syarat dalam menuntut ilmu itu. Bahkan dia dibuat apa namanya nazom ya oleh salah satu ulama dari Mauritania. 7 syarat dalam menuntut ilmu ya. Yang pertama itu tawarrob ya. Jadi berasing diri, jadi merantau ya. Ya gurbah ya. Itu yang pertama ya. Jadi
Untuk bisa menuntut ilmu itu kita perlu fokus ya, perlu mengasingkan diri dari apa kesibukan kita keseharian, baik itu dari keluarga gitu kan, dari pekerjaan, dari jabatan. Harus meninggalkan itu semua, karena kalau tidak ditinggalkan, orang itu akan sulit untuk belajar. Apalagi dia merasa sudah punya kedudukan, gitu ya. Sudah menjadi tuan. Makanya kalau tidak saya sudah lewat ya perkataan Umar ya, atau apa tafaqahu qabla an tusawwadu. Ya, bertafakuhlah ya, dalamilah agama sebelum kalian menjadi tuan, sebelum punya kedudukan, punya ketokohan. Itu nanti akan sulit untuk belajar karena sudah merasa punya posisi. Nah, ketika orang mau belajar, orang bisa belajar harus meninggalkan itu semua, menanggalkan ya semua atribut ya, semua kedudukan yang ada pada diri kita. Seperti halnya Nabi Musa, dia pemimpin di kalangan kaumnya kan, nabi yang dimuliakan gitu ya. Dia tinggalkan itu semua. Dia melakukan perjalanan hanya ditemani dengan oleh seorang anak muda. Nah, itu jadi syarat menuntut ilmu itu kita harus mau meninggalkan ya. Jangan gengsi. Ya, jangan gengsian. Ya siap untuk belajar ya. Begitu makanya ada dua meme yang tidak bisa belajar. Meme pertama mustakbir, orang yang sombong ya. Yang kedua mustahi, orang yang malu. Jadi mustakbir dan mustahi itu tidak bisa menuntut ilmu. Ya, sombong ya. Kalau orang sombong kan ya menolak kebenaran, batrul haq wa ghamdun nas. Ya, dan mustahi malu-malu seperti kan dalam hadis itu kan ada tiga orang ketika ada majelis itu. Ya, ada yang ke depan gitu ya, ada yang malu-malu. Ya, tidak usah malu belajar itu. Ya, ya baik, cukup mungkin ya. Ada yang ditanyakan lagi? Yang yang tujuh tadi selain yang gurbah tadi Sad apa lagi Sad? Eh, Gurba ya, berasing diri ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, tawadu, rendah hati. Ya, yang ketiga, mengikuti ilmu dengan amal. Ya, mengikuti ilmu dengan amal. Lalu yang keempat, merasa lapar. Ya, yang kelima, mengetahui pentingnya ilmu. Ya, mengetahui pentingnya ilmu. Lalu yang keenam, kalau yang terakhir itu waro ya, yang ketujuh waro, yang keenamnya mendurhakai hawa nafsu. Wa si hawaka ya. Itu pernah saya bahas ya, itu ada tulisannya di blog saya kalau nggak salah. Hmm. Ya, kalau itu bekal lah ya. Bekal menuntut ilmu itu enam perkara. Kalau ini kan syarat. Jadi syarat itu kan jadi sebelum sebelum melakukan menuntut ilmu harus ada dulu gitu. Yang namanya syarat itu kan sebelum kan. Kayak syarat sholat kan sebelum sholat dilakukan.
Di sebelumnya dia sudah ada gitu ya. Ya, untuk bisa meraih ilmu itu. Nah, yang dikatakan Imam Syafi'i itu 6 ya. Nah, itu bekal ya kata beliau apa yang 6 itu masih eh yang pertama tuh daka ya, daka kecerdasan, wahirsin ya ke semangat. Hirsin itu semangat, istihad, kesungguhan. Lalu bulgoh ya bulgoh, bulgoh itu jadi bekal harta. Tapi maksud beliau bekal harta itu hanya untuk memenuhi kebutuhan makan, minum gitu. Perjalanan butuh ongkos. Ya intinya ada biaya lah, butuh biaya. Ya, lalu terakhir itu tulu zaman ya, waktu yang lama. Oh, subatu ustad ya, subatu ustadin, wa tulu zamanin. Ya, jadi harus ada guru yang membimbing gitu ya, yang menemani. Karena kalau tanpa guru itu bahaya. Dan juga saya ceritakan kan ada orang belajar hanya dari buku tanpa guru sehingga salah. Itu kan ada syairnya. Pernah saya share juga. Jadi dia akan sesat seperti Tuma Al-Hakim. Ya, Tuma Al-Hakim ini dikenal dia seorang dokter, tapi hanya dari buku aja belajarnya. Sehingga pernah dia salah ya membaca hadis, di mana hadis itu menyebutkan habbatus sauda ya, dawaun likulidain kan gitu. Hadisnya kan gitu. Habbatus sau- habbatus sauda itu obat gitu kan bagi setiap penyakit kecuali kematian kan. Memang ada hadisnya. Tapi dia belajarnya dari buku. Buku itu kan bisa salah tulis. Ya, nah ternyata bukunya itu salah tulis. Yang harusnya Habbatus Sauda, ini titiknya dua. Jadi Hayatus Sauda. Jadi ular hitam. Nah ternyata dia mengobati dengan ular hitam. Ya bukan malah menyembuhkan, malah membuat orang jadi meninggal. Gitu. Itu kan terkenal ya syair itu. Jadi orang yang belajar hanya dari buku ya, kitab tanpa ada bimbingan guru itu bisa tersesat ya, bisa lebih tersesat dari tumal hakim tadi. Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan kembali ya di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ini menjadi apa namanya dorongan ya bagi kita untuk lebih semangat, sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu ya dan juga memperbagus cara kita ya di dalam belajar ilmu. Allah alam bisawab. Aku qauli hada astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam